Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Eksani dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Nah, kali ini kita memasuki bab 4 dengan tema menyambut usia balik. Sebelum Bapak lanjutkan pelajaran ini, coba anak-anak yang tidak hadir hari ini siapa? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, apa saja materi ini dan apa saja yang perlu Bapak sampaikan pada anak-anak, anak-anak harus mendengarkan dulu ini yang akan Bapak sampaikan. Simak dengan baik-baik. Menyambut usia balik. Nah, bagaimana cara kita menyambut usia balik? Nah, tentu anak-anak bisa melihat di gambar tersebut ya, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Anak laki-laki menggunakan peci ya, ini peci atau di dalam bahasa Jawa itu kupluk atau peci juga bisa ya. Kalau perempuan itu pakai jilbab ya, pakai jilbab. Nah, itu bisa dilihat di gambar. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, bagaimana kita mengetahui tanda-tanda usia balik? Nah, dalam pelajaran ini ada dua ya tanda-tanda usia balik, baik menurut ilmu fikih maupun menurut pandangan ilmu biologi. Nah, akan kita bahas terlebih dahulu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, anak-anak bisa dilihat itu di gambar tersebut, ada yang bercerita bahwa tadi malam sedang mengalami mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Nah, kita lanjut dulu di sini. Nah, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah bagi laki-laki. Nah, apa itu anak-anak mimpi basah bagi laki-laki? Nah, mimpi basah bagi laki-laki itu salah satu tanda anak laki-laki tersebut memasuki usia balik, yaitu dia mimpi basah dan mimpi tersebut bagi anak laki-laki mengeluarkan seperti cairan ya, cairan tapi agak kental. Nah, nanti anak-anak juga akan semua anak laki-laki pasti akan mengalami karena ini salah satu tanda-tanda yang ada pada usia balik seorang laki-laki. Nah, yang kedua anak-anak, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Nah, bagi anak perempuan, menstruasi atau haid ini pasti juga dilalui. Hal tersebut menjadi tanda-tanda usia balik ya untuk perempuan. Tadi kalau usia balik untuk laki-laki tadi adalah salah satunya mimpi basah. Nah, untuk perempuan yaitu haid atau menstruasi. Nah, kapan usia tersebut bisa mengalami tanda-tanda usia balik seperti ilmu fikih yang disampaikan ini? Nah, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu berumur sekitar usia 10 sampai 15 tahun. Dahulu anak-anak, ketika zaman Pak Eksan dulu masih anak-anak, mungkin sebaya Pak Eksan dan teman-teman Pak Eksan itu usia balik itu bisa di umur 15 tahun ya. Tetapi kalau perkembangan zaman seperti saat ini anak-anak berusia sekitar 10 tahun pun bisa juga sudah balik, akil balik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu karena perubahan hormon, karena perkembangan, karena lingkungan dan sebagainya. Oleh sebab itu, ya, ketika kita berusia 10 sampai 15 tahun, itu masa anak-anak, itu sudah ada tanda-tanda balik seperti yang Pak Eksan sampaikan tadi. Tentu anak-anak juga harus berani, harus bersikap ya, apa yang harus sebenarnya anak-anak lakukan. Nah, itu tadi anak-anak tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, selain ilmu fikih, ada juga tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, yang pertama yaitu tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi yang pertama yaitu perubahan fisik seperti tumbuhnya kumis,
jenggot atau jambang. Nah, ini menjadi salah satu perubahan fisik bagi anak laki-laki. Yang kedua, yaitu tumbuhnya jakun dan suara terdengar berat. Jakun itu di sini letaknya ya. Nah, dan suara semakin terdengar berat. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan badan bertambah cepat besar. Nah, ketika anak-anak laki-laki itu sudah memasuki usia balik, biasanya apa yang Bapak sampaikan tadi di atas seperti pertumbuhan fisik ya, kumis, jenggot, jakun, ya, jambang, itu juga diiringi dengan pertumbuhan badan yang semakin cepat besar. Nah, itu tadi anak-anak tanda-tanda dalam ilmu fikih dan biologi, tanda-tanda usia balik. Nah, sekarang bagaimana ya kewajiban kita yang harus dipatuhi setelah memasuki usia balik? Yang pertama, sebagai umat Islam, tentu sholat fardu itulah yang paling utama. Ya, jadi anak-anak yang sudah masuk usia balik itu wajib sholat fardu. Sholat fardu itu yang seperti apa? Sholat 5 waktu. Ya, ada subuh, zuhur, ya, asar, maghrib, dan isya. Itu wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, bagaimana kalau ditinggalkan? Nah, tentu anak-anak sudah akan berdosa. Maka dari itu, anak-anak kalau sudah memasuki usia balik, anak-anak juga harus apa? Harus taat aturan dalam berpakaian. Karena apa? Ya, satu, pakaian itu mencerminkan orang yang memakainya. Tadi anak-anak sudah balik. Tentu yang laki-laki harus pakaian sopan ya, pakai baju panjang, pakai celana yang baik ya. Kapan perlu pakai peci. Nah, itu bagi laki-laki. Dan bagaimana dengan perempuan? Nah, tentu anak-anak remaja yang perempuan ini harus pakai jilbab, ya. Pakai jilbab ini wajib bagi perempuan. Kemudian apa? Pakaiannya yang pakaian muslimah atau yang biasa saat ini pakai itu bisa gamis gitu anak-anak ya. Jadi harus yang muslim atau syar'i ya begitu untuk yang perempuan. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah anak-anak tadi tanda-tanda untuk balik tadi udah Pak Iksan sampaikan, lalu bagaimana cara menghadapinya, kewajiban apa saja, pakaiannya bagaimana. Nah, sekarang ini yaitu kewajiban yang paling tidak boleh ditinggalkan, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim anak-anak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, menuntut ilmu itu mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Nah, di mana kita bisa menuntut ilmu anak-anak? Menuntut ilmu itu bisa dilakukan di sekolah yang formal, bisa juga di pondok pesantren, bisa juga di tempat yang lain atau tempat belajar yang lain. Tentu bisa formal maupun informal, ya. Itu menuntut ilmu karena ilmu itu tidak terbatas anak-anak, ya. Anak-anak bisa belajar sejak kecil, ya, bahkan sudah dewasa, sudah tua bisa belajar, ya. Seperti tadi disampaikan bahwa utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Ada juga hadis yang lain dikatakan bahwa utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu gambaran waktu itu anak-anak. Ya, dari Mekah, dari Arab Saudi ke Cina kan jauh. Apalagi belum ada pesawat, belum ada kendaraan seperti sekarang. Ya, dahulu kan adanya cuma apa? Onta, kuda, kan jauh jaraknya. Maka hadis tersebut mengajarkan manusia, anak-anak untuk wajib menuntut ilmu meskipun itu jauh. Nah, itu tadi anak-anak tanda-tanda usia balik yang sudah Bapak paparkan di depan tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Ya, sekian dari Pak Iksan. Apabila ada kata-kata yang salah, Pak Iksan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.